semuanya baik. Ya, dan luar biasa semakin lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, ayo kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab Engkau begitu baik sehingga hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, menyembah dan juga beribadah pada Tuhan. Biarlah Tuhan, semua yang boleh kami berikan hanya untuk memuliakan nama-Mu dan membawa setiap kami untuk lebih lagi mengenal akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Katakan amin. Tepuk tangan. Ayo kita memuji Tuhan bersama dengan Kak Yulia dan Kak Kiara Hasana dan pemusik kita Miss Flora. Yeay, musik. Kita memuji Tuhan. Ikuti gerakan kakak-kakak di sini ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Ke depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Yeay. Kemuliaan ke Tuhan. Tahukah adik-adik, Tuhan Yesus selalu memanggil nama kita loh. Memanggil nama Kak Helen, memanggil nama Kak Yulia, juga Miss Flo. Yuk kita puji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar
hadir di tengah-tengah kita dan Dia sangat senang untuk dipuji. Karena memang setiap kita adalah hamba-hambanya yang dilayakkan oleh kasih karunia untuk menyembah Tuhan. Dengan segenap hati, mari kita menyembah Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Angkat tanganmu, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur padamu Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
bersyukur Tuhan, sebab Kau Bapa kami yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini adik-adik, mari kita juga berdoa untuk firman yang akan kita dengar saat ini. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu, dan kami juga rindu Tuhan menyiapkan hati kami sebagai tanah yang baik untuk menerima benih-benih firman-Mu Tuhan. Biarlah benih itu boleh bertumbuh dengan baik dan berbuah sehingga boleh lebih lagi hidup kami Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berkati untuk kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila hikmat daripada-Mu juga menyertainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya semua pasti luar biasa dan diberkati Tuhan, karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Coba adik-adik yang lagi di rumah, angkat jempolnya sama-sama dengan kakak katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, judul Superbook kita di bulan Juni ini adalah Benteng Yeriko yang terdapat di Yosua 1 sampai Yosua 6. Nah adik-adik ingat gak bagaimana caranya Rahab menolong 2 pengintai dari Israel? Ya, yang pertama dia membantu 2 pengintai itu bersembunyi. Kemudian dia juga menolong bagaimana mereka harus lari dari tempat itu. Yang ketiga, dikasih tahu loh mereka tuh harus kemana aja. Yang keempat, mereka juga dikasih tahu bagaimana caranya bisa sembunyi dari tentara-tentara itu ketika mereka mengejarnya. Nah adik-adik, apa sih yang Rahab minta dari 2 pengintai itu? Yaitu pertolongan ketika Yeriko akan jatuh. Bagaimana caranya? Caranya Rahab harus mengikat jendelanya dengan tali, yaitu dari benang kirmizi atau tali merah, supaya mereka bisa membedakan yang mana rumah Rahab dan yang mana bukan rumah Rahab. Jadi Rahab diselamatkan. Nah adik-adik, Rahab memerlukan seseorang untuk menyelamatkan dia dan juga seluruh keluarganya. Sama dengan kita juga memerlukan seseorang untuk menyelamatkan kita dari setiap hukuman dosa. Siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, setelah Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu, Rahab bilang, kalau mereka semua tahu Tuhan yang menyertai bangsa Israel itu selalu melindungi orang Israel. Jadinya orang-orang di sana takut dengan orang-orang Israel dan mereka tidak berani melawan orang Israel karena mereka tahu ada Tuhan yang selalu melindungi mereka. Itulah janji Tuhan kepada Yosua adik-adik, bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan akan memberi kemenangan. Nah, petunjuk kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit dari kematian, kemudian dia berjanji akan menyertai semua pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Siapa pengikut-pengikutnya adik-adik? Itu adalah kakak dan juga adik-adik semua. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan akan memberi kemenangan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua adik-adik, Rahab bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia juga punya keyakinan kalau Tuhan itu adalah Allah yang sejati. Kita baca di Yosua pasal 2 ayat 11b. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah.
Nah, adik-adik, kitab Ibrani mencatat tentang iman Rahab lewat tindakan dia ketika menyembunyikan dua pengintai itu. Dan iman Rahab juga melalui tindakan dia mengikatkan tali merah di jendelanya. Itu artinya dia percaya kalau seandainya dia ikat tali merah itu, berarti pengintai itu akan ingat akan aku. Tapi kalau seandainya enggak gimana? Enggak, adik-adik. Rahab tetap percaya kalau dia mengikat tali itu, maka pengintai itu akan mengingat akan Rahab dan Rahab juga diselamatkan. Nah, petunjuk kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus lewat pengorbanan dia di atas kayu salib. Tali merah ini menunjukkan tentang darah Yesus. Nah, makanya adik-adik, kalau Rahab dia menaruh percayanya di tali, istilahnya di tali merah itu, kalau dia percaya dia diselamatkan, kita pun percaya dengan darah Yesus kita semua juga diselamatkan. Kita percaya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk kakak dan juga buat adik-adik semua. Kemudian yang ketiga adik-adik, Rahab percaya bahwa Tuhan akan menolong Rahab dan seluruh keluarganya. Maka waktu itu Rahab meminta kepada dua pengintai itu untuk menolong Rahab juga keluarganya. Terus pengintai itu setuju adik-adik. Oke, tapi keluarganya harus ikut tinggal di rumah itu. Jangan sampai di luar dari rumah itu. Dia nggak jamin kalau mereka ada di luar dari rumah Rahab. Jadi keluarga itu harus tinggal bersama-sama dengan Rahab. Nah adik-adik, petunjuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia berjanji akan menyelamatkan kita semua. Asalkan kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya kita sendiri, tapi kita juga memberitakan kabar baik ini, Injil ini kepada seluruh teman-teman kita dan seluruh keluarga kita. Supaya teman-teman kita juga tinggal dalam Tuhan Yesus, keluarga kita tinggal dalam Tuhan Yesus, dan semua orang yang tinggal dalam Tuhan Yesus, dialah yang akan diselamatkan. Sekali lagi yuk kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang hebat. Lanjut adik-adik, yang keempat. Israel menepati janjinya kepada Rahab. Rahab dan seluruh keluarganya terlindungi. Mereka akhirnya dibawa bersama-sama dengan mereka, tinggal di kemah bersama-sama dengan orang-orang Israel, dan bahkan menjadi bagian keluarga dari orang-orang Israel. Nah, Rahab itu bukan hanya jadi keluarga, dia juga mendapat bagian berkat-berkat menjadi sebagai umat Tuhan adik-adik. Rahab salah satu keturunannya adalah Raja Daud. Dan Raja Daud keturunannya salah satu adalah Tuhan Yesus. Nah, petunjuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia yang mati di atas kayu salib berkorban untuk setiap kita. Karena kita semua diangkatnya menjadi anaknya, anak-anak yang dikasihinya. Itu semua karena dia adalah Bapa kita, dia adalah Tuhan kita yang baik. Dan kita semuanya adalah anak-anak Allah yang akan menerima warisan, yaitu janji-janji Allah. Ayo adik-adik, sekarang bilang sama diri sendiri, aku anak Allah. Puji Tuhan adik-adik. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, lewat pengorbanan dia di atas kayu salib yang menyelamatkan kita semua dari dosa, sehingga kita semuanya diselamatkan dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, super kebenaran kita hari ini adalah melalui Kristus kita diangkat jadi keluarganya. Sekali lagi ya adik-adik, ikuti kakak, katakan, melalui Kristus aku diangkat menjadi keluarganya. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama buka di Roma pasal 8 ayat 15b dan 16. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Oke adik-adik, kita mau sama-sama hafalkan super ayat hari ini untuk mengingatkan kita bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Sekarang kita akan menghafal super ayat hari ini. Super ayat hari ini adalah Roma
lintas, yaitu pembatas buku. Pertama-tama kita butuhkan bahan yang pertama adalah kertas. Jadi kertasnya ukurannya kira-kira 5 cm dikali 15 cm. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk yang kedua kita butuh pensil warna atau krayon. Dan kita juga butuh gunting. Nah, yang terakhir kita butuh pen. Ini pennya terserah ya, mau pen berwarna atau yang biasa. Oke, sekarang kita akan memulai cara pembuatannya. Nah, pertama-tama kita perlu membuat huruf U seperti ini. Di atas ya adik-adik. Seperti ini. Lalu kita butuh gunting. Karena kita akan nah, kalian lipat sedikit seperti ini, dan kalian juga bisa meminta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian. Digunting yang U-nya. Nah, teman-teman, hasilnya jadi seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita tulis ayat di sininya di Roma pasal 8 ayat 16. Ayatnya sudah, sekarang waktunya menghias. yuk. Nah, sudah jadi. Kalian bisa jadikan pembatas buku dan kalian terakhir baca sampai mana. Contohnya kalian baca sampai di sini. Kalian bisa taruh seperti ini. Kita tutup lagi dan kalian bisa buka lagi. Wah, seperti ini guys. Nah, setelah itu foto hasil karyamu, lalu posting di Instagram, dan jangan lupa untuk tag Sam21 Kids. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, kita ulang sumber kebenaran kita satu kali lagi yuk. 1, 2, 3. Melalui Kristus, aku diangkat menjadi keluarganya. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan berkati adik-adik semua, dan Tuhan juga berkati keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay! Walaupun kita sekarang sudah new normal, kalau tidak ada kepentingan yang penting sekali, adik-adik jangan keluar rumah ya. Tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. See you next week and God bless you. Bye-bye. Enya babe bilang kita mesti ngedengerin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Nyak babe bilang kita mesti ngedengerin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil.
banyak babe bilang kita mesti ngejalanin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya.